tersebut kita harapkan menjadi pegangan kita bersama, menjadi ubat nama kita bersama. Kita harapkan pada masa akan datang, insyaallah Aceh berada dalam tenang, aman dan tentram, sehingga kita semuanya bersatu padu, bersama pikiran. Hendaknya kalau ada sesuatu hal yang memang kita berbeda pendapat, ada baiknya mari kita duduk bersama, kita pikir bersama, kita musyawarah dengan baik, dengan tenang dan tenang, sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan. Sebelum lebih jauh kami mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Abu Daud Zamzami berasal dari keturunan Tengku dan pengawal agama. Nama lengkap beliau adalah Tengku Muhammad Daud bin Tengku Zamzami bin Tengku Cut Dalam. Berasal dari Lam Tengah, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dari jalur ibunya, beliau juga memiliki darah Tengku, yaitu Tengku Mahyuddin, kakeknya dari ibunya Zainabah. Semenjak kecil Tengku Muhammad Daud Zamzami atau akrab disebut dengan Abu Daud Zamzami telah akrab dengan dunia pesantren dan dayah. Beliau belajar langsung kepada ayahnya, juga kepada kakek dari pihak ibunya yang memimpin pesantren tersebut. Abu Daud Zamzami tumbuh dalam keadaan mencintai ilmu pengetahuan, sehingga tidak mengherankan pada usia sebelum balik, beliau sudah mulai mendagang di beberapa pondok pesantren tersohor pada masanya. Setelah menguasai dasar-dasar keilmuan yang dipelajari dari orang tuanya, Abu Daud Zamzami dalam usia sekitar 13 tahun mulai belajar pada ulama besar Aceh, yaitu Abu Haji Muhammad Hasan Kurungkali di dayah beliau, Lam Senong, Kabupaten Aceh Besar. Kepada Syekh Hasan Kurungkali, beliau mempelajari berbagai cabang keilmuan Islam seperti fikih, usul fiqh, tauhid, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya. Sekitar 4 tahun beliau memperdalam keilmuannya kepada ulama karismatik tersebut, tentu telah memiliki perbekalan yang memadai untuk melanjutkan pengajian beliau secara mendalam kepada Abuya Syekh Mudawali di Darussalam, Labuan Haji pada tahun 1953. Di antara teman segenerasi beliau adalah ulama karismatik Aceh Abu Tu Muhammad Amin Blambade, Abu Bakar Sabil Mulaboh, Abu Hanafi Mantangke, dan ulama lainnya. Adapun Abu Tanah Merah dan Abu Samalanga lebih senior dari mereka 1-2 tingkat. Namun mereka semua dapat mengikuti kelas khusus bersama Abuya Mudawali dalam kelas Bustanul Muhakkikin yang masyhur tersebut. Dengan segenap kesungguhan Abu Daud Zamzami belajar sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama. Abu Daud Zamzami pada tahun 1960 meminta izin kepada Abuya Syekh Mudawali untuk pulang kampung. Sesampai kembali di kampung halaman, setelah belajar beberapa tahun di daerah Darussalam Labuan Haji, beliau mengabdikan ilmunya di daerah Ule Titi yang saat itu dipimpin oleh Ishaq Al-Anmiri Ule Titi, ayahnya Abu Atahillah Ishaq Ule Titi, yang merupakan menantu Abu Daud Zamzami. Sekitar 2 tahun Abu Daud Zamzami mengabdikan ilmunya di dayah Ule Titi. Pada tahun 1963, beliau mulai menghidupkan kembali dayah kakeknya Riyazus Salihin, Desa Atek, Angguk, Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar. Karena sebelum beliau membangun dayahnya Riyazus Salihin, di tempat yang sama dulunya Tengku Mahyuddin dan Tengku Daud Rebe pernah memimpin pesantren tersebut beberapa tahun hingga keduanya wafat.
Setelah beberapa tahun mengabdikan diri sebagai Tengku Dayah dalam sebuah pertemuan yang dipimpin Abu Abdullah Ujung Rimba pada tahun 1965 yang membahas tentang komunis ketika itu. Pertemuan tahun 65 tersebut merupakan cikal bakal berdirinya MUI Aceh yang pada waktu itu namanya MUA, singkatan dari Majelis Ulama Aceh, yang ketuanya adalah Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba sampai beliau wafat. Semenjak berdiri MUA tahun 1965, bahkan ketika berubah nama menjadi MUI Aceh dan selanjutnya MPU Aceh, Abu Daud Zamzami terlibat secara aktif sebagai ulama perwakilan Aceh Besar yang kemudian beliau menjadi salah satu wakil MPU Aceh. Abu Daud Zamzami mengetahui persis sejarah MPU Aceh dan setiap rumusan fatwa-fatwa MPU Aceh. Selain ulama yang aktif di MPU Aceh, Abu Daud Zamzami juga merintis organisasi Persatuan Dayah Aceh atau dikenal dengan Insapuddin. Terhitung dari tahun 1968 sampai 2004, beliau menjadi tokoh Insapuddin dan memimpin organisasi tersebut. Sebagai seorang yang matang dalam percaturan dayah, Abu Daud Zamzami juga aktif di beberapa organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Perti, bahkan beliau pernah menjadi ketua Perti sebelum Tengku Haji Muhammad Faisal Amin, dan beliau pernah menjadi anggota dewan beberapa periode. Dengan berbagai kiprahnya yang dipersembahkan untuk mengawal pemahaman agama di Aceh, maka wafatlah Abu Daud Zamzami, tepatnya pada hari ini, pada Selasa 16 Maret 2021, dalam usia 86 tahun. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Supotong saya bintang Munan kehudib dum insan Okana le ulama Sayang pakai kenyo nasib badan Ubud ban hutan solitam Jaya bandrang karam habeh malasi Dro kesidro ulama kan copulang tanda alam nyoka hene berbinasa tinggai getanyo hudam rugosa